puas atau tidak mudah puas gitu ya dengan sesuatu yang sudah kita raih, tapi teruslah punya niat untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas, karena lagi-lagi tujuan itu menjadi satu poin penting, poin utama yang harus kita tanamkan untuk memotivasi seluruh aktivitas kita, termasuk tadi apa yang sudah disampaikan oleh orang dari Dapur Kidsya adalah tujuannya untuk memberikan waktu bagi anak-anak, memberikan juga santapan yang nikmat untuk anak-anak dan juga santapan yang lebih sehat pastinya gitu ya sekali. Dengan buatan sendiri. Dan ya tara, terciptalah Dapur Kidsya. Tapi jadi penasaran nih, kalau banyak orang yang sudah mulai banyak yang order gitu kan ya, nanti takutnya tadi katanya ownernya sih harganya nggak terlalu mahal. Apakah demikian? Aku mau tahu dong harga-harganya. Boleh dong dari lekernya ini yang viral. Iya, memang jarang banget. Berapa? Lekernya ini harganya cuma 55.000. Serius? Serius. Bisa sekalian order ucapannya juga? Bisa. Oke. Bisa di order start from 50. Start from 55.000. 55.000. Murah banget ya. Dengan butter, full butter. Oke, next ada Sukade Bake, Sukade Cakes. Ini harganya di 50.000. Oke, baik. Dan browniesnya? Dan browniesnya ini untuk yang topping almond dan choco chips itu 55.000. Oke pemirsa, 50.000-an aja udah langsung bisa menikmati, nggak usah cuci-cuci tuh dari panci-pancinya, alat-alat bakingnya, udah langsung bisa dinikmati gitu ya, dengan harga kurang lebih 50.000-an aja, sekitar itu rasanya sudah pantas ya membawa hantaran ini ke rumah orang-orang yang kita sayangi ataupun mengirimkannya ke rekan-rekan terdekat kita sebagai bentuk kasih, cinta, dan rindu karena tidak bisa bertemu secara langsung. Nampaknya itu juga bisa jadi pilihan untuk kita menikmati si Dapur Kidsya ini. Nah tadi ada nugget juga, nuggetnya berapaan harganya? Kalau chicken nugget itu 40.000. 40.000 untuk kalau 400 gram itu sekitar 22 potong. Ya kalau dibandingkan dengan chicken nugget yang beredar yang lain ya, memang harganya kan jauh lebih murah. Cuman kan ini kita olah dengan bahan-bahan yang fresh. Oke, bahan-bahan yang fresh dan pastinya non MSG. Insya Allah lebih sehat juga. Ikhtiar pemirsa di era sekarang itu menjaga kesehatan jadi satu hal yang paling penting sekali gitu ya. Dan itu yang harus selalu kita tanamkan dalam diri. Karena kita mengkonsumsi makanan atau kita makan adalah untuk hidup gitu ya. Betul. So hidup yang sehat lah yang harus kita pilih begitu. Jadi pilihlah makanan-makanan yang sehat juga. Kalau gitu, kalau saya kayaknya ya itu pesen satu porsi dari chicken nuggetnya sekali makan loh ya. Langsung habis loh biasanya ya. Biasanya langsung habis karena makan pakai nasinya cuma 5, tapi sambil nonton TV-nya semuanya. Biasanya langsung goreng satu bungkus itu udah langsung habis, nggak akan bisa satu. Kamu juga suka itu? Iya. Kayaknya ya nggak bisa ini alasannya untuk kasih makan anak, tapi langsung dinikmati juga. Cemilin juga. Oke. Ada menu-menu lainnya nggak sih Kak di Dapur Kidsya? Oke, ada rendang. Rendang memang itu kalau juga rendang by request. Biasanya kan di waktu-waktu tertentu ya seperti lebaran haji atau lebaran Idul Adha itu bisa di request. Oke. Gitu, ada rendang, lalu ada molen juga, molen lumer. Molen isinya dalamnya coklat. Nah, biasanya kan anak-anak kecil suka tuh. Kayak gimana? Bentuknya kecil-kecil atau gimana? Pisang molen, molen. Lalu kita balut, di dalamnya tuh ada coklat. Coklatnya tuh lumer banget ketika digoreng. Ada kita bikin yang frozen juga bisa dibikin ada keju. Bisa. Ada coklat. Banyak request loh. Jadi nggak bisa Irma itu diberikan kesempatan untuk request karena semuanya mau di request gitu ya. Karena kan tadi aku bilang aku lebih suka yang gurih nih, tim gurih. Jadi selain coklat pasti keju itu jadi favorit beberapa orang gitu ya. Kalau coklat sih kayak semua orang akan sangat cinta sama coklat. Pemirsa boleh banget itu jadi cemilan di rumah kalian gitu ya, di rumah pemirsa semuanya itu bisa banget. Nah ini kalau pengirimannya jangkauannya sudah seluas mana nih bisa kirim? Kalau misalnya ada yang mau kan dari daerah-daerah lain bukan di Jakarta, bisa nggak sih kali dia? Oke, kalau daerah lain sih sebenarnya bisa, cuman kita pilih lagi ekspedisi yang yang ya dipercaya ya gitu, dan nggak boleh lama-lama karena kan ini kita tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Biasanya berapa lama sih? Biasa kalau untuk expired sih kalau dari awal pembuatan biasanya sih semingguan. Oh, 1 minggu. Tapi itu dalam suhu ruang. Dalam suhu ruang. Kalau dalam kulkas justru lebih lama lagi. Itu pastinya. Pasti. Serius cake selama itu bisa ya? Bisa. Oke, tapi kayaknya belum seminggu udah habis. Iya, itu dia baru mau ngomong tadi.
Tapi pasti begitu buka gitu kan, nggak akan mungkin bertahan sampai 7 hari sih. Sehari aja udah langsung habis. Oke, pemirsa. Nah, pemirsa, ini benar-benar bisa jadi pilihan untuk Anda kalau misalkan ingin pulang ke kampung halaman juga gitu ya. Mungkin nanti kalau pandemi ini sudah berakhir, kita mau kembali lagi ke kampung halaman, boleh banget. Dipesen dulu dapur kitchen-nya, kemudian hantarkan ini untuk orang-orang yang Anda sayangi. Karena tahannya itu bisa sampai 7 hari ya. At least kita perjalanan 2 hari, oke lah, masih bisa dinikmati bersama dengan keluarga gitu ya. Apalagi dengan harga yang sangat terjangkau, dimulai dari 50 ribuan aja udah dapat menikmati cake full butter. Ini pemirsa boleh dicek ya, namanya butter itu super mahal banget harganya asli ya kan. Jadi kalau bisa mendapatkan makanan yang full butter, aku pikir harga 50 ribuan itu sangat-sangat terjangkau. So langsung aja coba sekarang juga kunjungi Instagram mereka di @dapurkitsya untuk pemesanan, karena di sana nanti ada link untuk WhatsApp atau apa ya? Ada. Nanti ada. Atau bisa order juga by DM. Yes, bisa by DM juga. Oke, nah cara ordernya gimana nih? Bisa tiba-tiba minta kirimin atau gimana? Biasanya sih kalau order kita H-1 kayak mah. Karena kalau dadakan kan agak ini juga ya gitu. Biasanya H-1 kita kumpulkan dulu per harinya itu berapa. Biasanya sih kita batasin sekitar 20 box per hari. Karena tenaga juga masih belum ini ya. Nanti ya insya Allah kalau misalnya memang sudah maju, kita bisa memperkerjakan orang juga kan ya. Alhamdulillah ya gitu sih. Sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat. Betul. Gitu ya. Yang paling sih kita memang masih dibatasi dulu H-1 gitu. Jadi gak bisa order dadakan. Oke, ini sayang sekali ya. Terus kita doakan semoga bisa segera begitu ya, bisa diorder dadakan. Amin. Gitu seperti tahu bulat yang selalu berkeliling di sekitar rumah kita. Sehingga benar-benar bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun kita berada gitu ya. Ketika kita benar-benar ingin menikmati si Dapur Kitsya ini pemirsa. Ingat lagi pemirsa, Dapur Kitsya punya menu-menu bukan hanya cake saja, bukan hanya brownie saja, melainkan juga banyak sekali menu-menu lainnya seperti chicken nugget, pisang molen, bahkan rendang bisa banget di request. Kalau misalkan kalian pikir itu bisa di request hanya di Idul Adha, itu salah banget sih, karena bisa di request kapanpun. Betul, kapan Aku pikir nih ya pemirsa ya, coba berikan tantangan kepada Dapur Kitsya, menu apa yang pemirsa inginkan ya, langsung kirimkan ke Instagram mereka. Siapa tahu bisa dibuatkan pemirsa dengan cita rasa yang unik juga pastinya. Nah, ini pengirimannya dari mana sih Kak Lydia? Dari daerah Pamulang kayaknya. Oke, nah ini untuk warga-warga Pamulang khususnya bisa banget langsung aja order di sini. Tapi karena ini untuk 7 hari, saya pikir benar-benar bisa dikirim keluar daerah ya. Iya, jadi, bisa ya. Jadi cukup aman. So bisa aja langsung cobain seperti apa cita rasanya dari Dapur Kitsya supaya nggak penasaran lagi. Tapi penasaran sebenarnya ya ketika orang memutuskan untuk berbisnis itu adalah berapa sih modal yang digunakan di awal bisnis gitu. Ini penasaran serius loh. Tadi kan dibilang aduh nggak modal. Dikit ya. Sebenarnya awalnya cuma 200.000 modalnya, modal awal itu. Balik lagi ya dari 200.000 itu sendiri ternyata enak, suka, dan ternyata orang-orang repeat, yang sekali order coba deh aku mau 1 gitu. Terus setelah order dia menawarkan lagi ke teman-temannya, ini enak deh, lalu temennya lagi nawarin lagi gitu. Itu sebenarnya dari omongan dulu ya gitu. Itu awalnya memang dari cuma 200.000 doang kayak. Wow pemirsa, 200.000 bisa memulai bisnis. Ini kan bener-bener jadi satu pilihan baru buat kita, karena selama ini orang mikirnya bisnis itu pasti butuhnya jutaan rupiah gitu. Betul. Loh kali dia, tapi ternyata enggak loh, kita hanya punya ratusan ribu aja udah bisa memulai bisnis. Bahkan ada beberapa bisnis juga bisa dimulai tanpa modal. Jadi yang paling penting bisnis itu adalah punya kemauan. Betul. Ya, nah bagaimana kemudian seorang Kak Lydia, owner dari Dapur Kitsya, bisa terus memanage dirinya agar tidak malas dan tetap konsisten dalam membangun bisnis ini? Sesaat lagi akan kita tanya, tetap bersama dengan kami.